Aku ingin meninggalkan kerajaan. Aku ingin meninggalkan Bapak Uposoda. Aku ingin meninggalkan Ibunda Permaisuri. Aku akan datang ke tengah hutan. Saya merasa bahagia di hutan ini. Saya berteman dengan pepohonan. Saya berteman dengan binatang-binatang. Dan aku punya seorang sahabat di Waukasa, seorang yaksa yang tinggal di atas langit. Di Waukasa, hadirlah ke sini di Waukasa. Sesaat Raja Mandata memanggil nama di Waukasa. Turunlah. Ia dari langit. Baginda Mandata. Ada apa? Memanggilku, Baginda. Adakah yang saya bisa bantu? Di Waukasa, aku meninggalkan kerajaan. Ingin menikmati segala kebebasan dan kebahagiaanku. Aku memperoleh kabar bahwa Baginda Raja hari ini sakit keras dan mungkin sebentar lagi akan wafat. Aku tidak akan kembali ke kerajaan. Kalau memang aku seharusnya menjadi seorang raja, bukankah aku bisa menjadi raja di sini, di Waukasa? Oh, benar sang raja. Dimanapun kalau memang seharusnya seseorang menjadi raja, ia akan menjadi raja. Baiklah di Waukasa, jika demikian, dirikan sebuah istana. Aku akan menjadi raja dan hantar rakyat negaraku datang ke tengah hutan ini. Bisakah itu terjadi di Waukasa? Baginda tidak perlu menghitung sampai angka 3. Tidak perlu mengatakan 1, 2, 3. Kalau memang benar Baginda menugaskanku di Waukasa, yaksa yang tinggal di langit, maka saat itu pula aku akan kerjakan. Dirikan kerajaan, kumpulkan rakyatku sekarang dan di sini di Waukasa. Benar. Yang terjadi kemudian, di tengah hutan itu berdiri bangunan yang megah. Mandata menjadi raja di negeri yang ia ciptakan. Di Waukasa mengundang orang-orang untuk menjadi warga kerajaan itu. Baginda, izinkan aku kembali ke tempatku, Baginda. Baiklah, di Waukasa aku akan memimpin kerajaan ini.
Dan aku akan memperhatikan nasib seluruh rakyat yang engkau telah sediakan bagiku. Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Izinkan aku meninggalkan kerajaan ini. Sepeninggal Diwaukasa, Raja Mandata memimpin seluruh rakyatnya dengan baik. Ia sangat memperhatikan rakyatnya. Ketika rakyatnya bercocok tanam, Raja Mandata menurunkan benih dari langit. Langit, turunkan segala benih yang diperlukan oleh rakyatku. Dan benar, benih diturunkan dari langit. Dan ketika Raja Mandata melihat rakyatnya kesulitan menanam kapas, Raja Mandata mengatakan kepada langit, langit, turunkan kapas, kalau perlu turunkan benang dan kain. Maka seluruhnya terjadi. Segala bibit, segala keperluan busana sudah diturunkan dari langit. Dan saat itu Raja Mandata memanggil punggawa kerajaan dan bertanya, "Punggawa, kau tahu bahwa benih telah kuturunkan dari langit? Kau tahu bahwa kapas, benang, dan kain pun saya turunkan dari langit? Atas jasa siapakah itu semua terjadi?" Baginda memang hebat. Benih telah turun dari langit dan rakyat sejahtera karena tercukupi segala makanannya. Baginda telah menurunkan kapas, benang, dan kain. Semua rakyat berbusana indah. Itu atas jasa Baginda dan juga kami. Katakan aku. Katakan Raja Mandata semua yang membuat seperti itu. Baiklah Baginda. Saya mohon izin untuk melanjutkan pekerjaan saya. Mereka mengatakan bahwa kemakmuran itu adalah kerjasama antara saya dan mereka. Tidak. Dalam keajaiban ini tidak ada kita, tidak ada kami, tetapi aku Mandata yang membuat seluruhnya menjadi serba makmur dan serba kecukupan. Aku Mandata akan menguasai semua yang ada di bumi. Dengan tekadnya yang luar biasa, Raja Mandata bertekad
mengalahkan semua kerajaan di sekitar dan bahkan Raja Mandata menguasai seluruh yang ada di muka bumi. Hiwaukasa, cukupkah aku menguasai seluruh bumi? Baginda Mandata, belum cukup. Baginda masih bisa berbuat lebih banyak. Ketika seluruh bumi sudah kau kuasai, berangkatlah ke surga para dewa. Oh, Hiwaukasa, benar apa yang kau katakan. Dan aku akan datang ke kerajaan Sakra. Aku ingin menguasai surga para dewa. Aku Mandata mampu melakukan itu. Dan bahaya apapun yang harus saya tempuh, aku akan melaksanakannya. Mandata menuju ke surga para dewa. Mandata mengalahkan musuh-musuh dewa. Dan Mandata bisa memaksa Sakra untuk berbagi tahta. Dewa Sakra, serahkan kekuasaan padaku. Dan ketika Raja Mandata yang terbimbing oleh kepala berpikir merebut tahta Sakra, berpikir menguasai bumi dan langit, saat itu pula Mandata terpelanting jatuh di bumi di kebun kerajaannya. Seluruh punggawa kerajaan berduka atas rajanya yang terpelanting dari langit. Mereka berkerumun bertanya kepada Raja Mandata. Sang raja, mengapa engkau mengalami seperti itu? Rakyatku, semua yang berhimpun di sini, aku mohon maaf kepada kalian. Aku telah mengalahkan siapapun dan aku telah menguasai manapun. Namun dengan segala kuasa itu, aku melalaikan kebahagiaan. Baginda, lalu pesan terakhir apa yang ingin Baginda sampaikan kepada kami? Tidak ada kebahagiaan yang melebihi hati
yang bisa bersyukur. Mandata menutup mata, ia wafat dalam kemuliaan ketika berpesan, tidak ada kebahagiaan yang melebihi hati yang bisa bersyukur. Sabe Sada Bawantu Suki Tata. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa pada pagelaran berikut. Saya Bambang Eko Prasetyo, pencerita relief Candi Borobudur. Mohon maaf jika ada hal yang tidak tepat dalam pagelaran ini. Matur nuwun. Jadi pembicara pada malam hari di samping saya ini, beliau lahir di Jombang tanggal 5 Desember 1952. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Pasca Sarjana STIE Pancasetia Banjarmasin. Alamat beliau di Borobudur, Magelang. Profesinya adalah Direktur Mitra Maya, yaitu sebuah komunitas pencinta sastra se-Magelang Raya. Sedikit atau sekilas tentang Wayang Jataka tadi. Tidak banyak orang mengerti bahwa relief yang ada di Candi Borobudur sebenarnya syarat dengan makna. Dia bukanlah sekedar ornamen estetik untuk mempercantik penampilan candi, tetapi juga merupakan cerminan dari suatu falsafah dan ajaran kehidupan. Ada berbagai falsafah kehidupan yang terkait dengan aspek spiritual, religiusitas, maupun sosial material, termasuk nilai-nilai Pancasila di balik papan indah yang ada di dinding Candi Borobudur. Selama ini mungkin kita tahu bahwa Borobudur itu terdiri dari 3 level utama, Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Namun beliau ini mencoba membaginya lagi menjadi 5 bagian, yaitu Karma Wibangga, Lalita Wistara, Jataka, Awadana, Ganda Wuha, Yuha, Badra Cari. Kini beliau banyak mendedikasikan hidupnya untuk lebih fokus ke Wayang Jataka ini sebagai sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila dan gerakan kebinekaan bagi generasi muda Indonesia. Bapak, Ibu, kakak adik, dan juga anak-anak yang masih ada di sini, Wayang Jataka ini sebetulnya kelengkapannya adalah Wayang Jataka Avadana atau Awadana, boleh disebut dua-duanya. Huruf V untuk relief Candi Borobudur bisa dibaca W, Avadana atau Awadana. Ya. Ini wayang yang berbasis cerita Jataka dan Awadana. Keistimewaan Candi Borobudur itu sebetulnya adalah pada kisah reliefnya. Jadi saya minta tolong kalau nanti ke Borobudur mesti mempelajari reliefnya. Borobudur memiliki 2.672 relief. 1.212 adalah relief dekoratif yang untuk menghias candi di lantai 2. Sementara 1.460 relief adalah relief naratif. Ini sayang kalau kita tidak kenal. Jika Anda rajin membaca internet, ya sekali lagi tentang Borobudur, saya bersama Bu Nia pernah berdiskusi, ternyata 85% bias. Bahkan ada yang dikategorikan
hoax atau bahkan lebih pada ujaran kebencian, ya. Menulis berbasis benci terhadap Candi Borobudur. Nah ini maka hati-hati. 1460 panel relief adalah relief cerita. Mari kita kenal. Komplit seperti yang tadi disampaikan oleh moderator. Mau belajar apa saja ada. Mungkin nanti Mas Nanang akan lebih banyak bercerita juga tentang wayang Garuda atau tentang Garuda, tentang Pancasila. Orang sering mengatakan Pancasila adalah dasar negara. Bibit Pancasila adalah pidato 3 tokoh Bapak bangsa kita. Insinyur Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Pidato mereka itu di dalam pelajaran yang pernah saya ikuti disebut bibit Pancasila. Inspirasinya adalah Kakawin Sutasoma. Semua pasti mendengar. Ini adalah dasar saya nekat. Maka saya selalu tegaskan, kalau Anda ingin lebih paham dengan Pancasila, jangan hanya belajar dari bibitnya, belajarlah dari akarnya. Harus radikal. Radikal, redik itu artinya akar, jadi harus belajar sampai ke akar-akarnya. Bila adalah ternyata Mas Nanang, akar Pancasila itu ada di seputar Magelang. Kakawin Sutasoma adalah inspirasi dasar negara. Itu sudah banyak dikuliahkan, diajarkan. Pada bab 145 jelas di sana dikatakan anggota Sangha harus menjalankan Pancasila.